Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami terhubung dengan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo dan juga Guru Besar Kriminolog UI Universitas Indonesia Profesor Adrianus Meliala. Assalamualaikum Bang Rudi, Prof. Adrianus, selamat sore. Selamat sore, waalaikumsalam. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, baik, izin Prof, saya ke Bang Rudi dulu ya Prof ya. Baik, Bang Rudi, ini kita tahu sikap Komisi 3 tadi harus dikawal agar tidak jadi asumsi liar di publik. Ada langkah apa Bang dari Komisi 3 untuk mengawal ini? Mungkin akan ada kunjungan atau pertemuan dengan pihak-pihak tertentu, Bang? Yang pertama tentu ini kan menyangkut hilangnya nyawa seseorang atau warga negara yang dinilai tidak wajar. Ya, dinilai publik tidak wajar oleh karena mulutnya mengeluarkan busa ya, dan kebetulan juga ya yang bersangkutan bekerja di rumah yang saat ini sedang ada kasus di Kejaksaan Agung. Tentu kita berharap dan mendorong Polri untuk kemudian membongkar ya apabila ada dugaan-dugaan mencurigakan dari atau penyebab kematian dari yang disebut ini adalah penjaga rumah ya, kepala rumah tangga mantan Jampitsus ya. Apalagi kita tidak mau kemudian apa yang dialami ini menimbulkan spekulasi di publik ya, apalagi spekulasi liar kan. Karena itu kita menunggu bersabar sambil mendorong dan mendukung langkah kepolisian untuk kemudian menyelidiki ya kasus ini. Tentu kita percaya pada institusi Polri yang selama ini banyak berhasil mengungkap kasus-kasus yang mungkin lebih dari kasus seperti ini, kejadian seperti ini ya, kematian. Karena sekali lagi kalau sudah menyangkut nyawa seorang warga negara, nyawa seseorang itu tidak bisa ditawar-tawar. Memang harus diungkap apa yang menjadi penyebab sekaligus motif dari kematian seorang yang hari-hari ini ya dia bekerja di rumah yang kebetulan lagi ada proses hukum yang menjadi mata perhatian rakyat Indonesia. Baik Bang Rudi, berarti kalau kita bicara agak janggal ya Bang ya dalam kasus ini Anda melihatnya ya, karena berkaitan dengan kasus yang sedang berlangsung, seperti itu Bang ya? Ya, kita tetap tidak boleh berspekulasi liar ya, tetapi makanya saya katakan kita mendukung dan mendorong Polri untuk kasus ini bisa diungkap. Apa sih yang menjadi penyebab dari kematian seorang warga negara ini? Apalagi kan sekarang kan sudah canggih alat-alat teknologi kita. Dulu saja belum ada CCTV, alat teknologi bisa diungkap kasus kematian, apalagi era sekarang ini. Saya kira lebih canggih lah untuk mengungkap penyebab kematiannya. Saya langsung ke Prof. Prof, kalau bicara tadi kan kalau dari Bang Rudi bahwa gampang lah untuk sekarang kita punya CCTV, punya digital base seperti itu. Anda melihat dari kasus ini, apakah polisi akan kesulitan atau memang tadi Prof harusnya gampang melihat kasus ini seperti apa? Ya gampang kalau sudah bisa diputuskan untuk dilakukan otopsi bagi yang bersangkutan. Ekshumasi mungkin Prof? Ekshumasi agar kemudian lalu jenazah masih cukup segar dan otopsi bisa lalu menemukan dengan cukup akurat tentang sebab mati. Ya, jadi jangan lama-lama nih. Ya, jadi berkat dukungan Komisi 3 dan teman-teman yang lain, maka moga-moga lalu polisi itu bisa melakukan suatu tindakan yang cepat juga. Permasalahan adalah begini, kalau memang dari awal ada kejanggalan, kenapa kemudian sempat dikebumikan? Kenapa sampai terlalu jauh dikebumikan? Kenapa nggak memberitahu kepada kepolisian? Baru setelah dikebumikan, rame soal kejanggalan. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan oleh Mas Juno bahwa ada misalnya ada busa gitu ya. Alangkah lebih baik kalau itu bisa diambil busanya, air liurnya saat sebelum dikebumikan, akan jauh lebih akurat gitu ya. Jadi saya berusaha membayangkan teman-teman Komisi 3 misalnya, kenapa ya kok kemudian begini terlambat ya, untuk sesuatu yang demikian serius yakni menyangkut nyawa orang. Langsung. Ya, sekali lagi. Tidak ada kata terlambat. Sehingga kemudian
Karena memang yang bisa terjadi bisa gitu. Prof, opsi ekshumasi ini saya dengar juga akan dibuka nantinya. Nah, saya langsung ke Bang Rudi. Bang Rudi, kenapa sekarang? Kenapa nggak dari awal? Ini kan sudah ada tanda-tanda seperti ketika dikebumikan, sekarang baru mau ekshumasi lagi. Jadi prosesnya agak lama nih. Kalau mendengar pernyataan Kabid Humas Polda Metro tadi kan ini awal informasinya kan dari sosial media, diinformasikan oleh jurnalis ya. Ya tentu kita namanya mungkin baru ketahuan, baru ribut-ribut, akhirnya baru ditindaki oleh teman-teman di kepolisian. Kita berharap kata Prof. Adrianus Mailala tadi bahwa tidak ada kata terlambat nih, ya kan mumpung baru-barunya kan. Jadi kita percayakan aja, sambil memang kita berharap kepolisian bisa update terus perkembangan dari penyelidikan kasus ini. Sekali lagi saya katakan kalau menyangkut nyawa seseorang, maka wajib kepolisian untuk membongkar, mengungkap apa yang menjadi penyebab kematiannya. Ini tidak bisa ditawar-tawar, Pak. Polisi hadir itu karena tujuan utamanya menjaga keamanan dan ketertiban. Dan fatal kemudian kalau kemudian ada warga negara yang meninggal, lalu kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diungkap apa yang menjadi misteri. Ya, penyebab kematian dari yang bersangkutan. Oke, Bang Rudi, nah kalau kita bicara tadi transparansi, Anda melihat bahwa karena ini tadinya viral karena teman-teman wartawan dan juga netizen ya, lalu akhirnya dibuka ke publik. Setelah proses yang berlangsung cukup rumit ini, apakah nanti transparansi Komisi 3 menjamin ini, baik itu dari pihak kepolisian? Ya sekali lagi kami percaya kepada pihak kepolisian karena rekam jejak track record kepolisian selama ini kan dalam membongkar kasus-kasus yang mengakibatkan nyawa seseorang hilang itu selalu akurat dan bisa diungkap penyebab kematiannya. Karena itu saya tidak ragu, sekarang memang publik harus mendorong dan mendukung penuh institusi kepolisian mengungkap kasus ini. Kira-kira seperti itu. Baik, Prof. Saya ke Prof langsung. Prof, tadi kita menyebutkan ekshumasi ini kan harus dilakukan, Prof, ya, harus cepat karena kan tadi jasadnya sudah dikebumikan. Seberapa cepat harus proses ekshumasi dan langkah apa selanjutnya, Prof? Ya jangan lupa bahwa ada organ-organ dalam ya yang akan segera rusak kalau otopsi itu tidak dilakukan segera. Itu yang pertama. Dan kalau kemudian nanti ada kesulitan dari Polri ya untuk mengungkap sebab mati secara akurat, ya jangan pula Polri disalahkan, atau jangan pula lalu kemudian nuansanya adalah wah ini Polri sudah masuk angin ya, habis begini ya udah telat ini, begitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi kalaupun misalnya sebab mati sudah diketahui, tapi juga jangan lupa bahwa sebab mati adalah satu elemen yang lalu kemudian perlu ditambah lagi dengan elemen bukti yang lain untuk sampai pada keterangan misalnya tentang apakah ini kaitannya dengan kasusnya Jampitsus misalnya, ya kan? Nah perlu ada keterangan tentang hari-hari terakhir. Perlu ada keterangan tentang apa sidik jari yang menempel pada tubuh korban kalau ada ya. Demikian juga misalnya apakah ada bekas-bekas lebam indikasi pemukulan, atau juga kemudian kita bicara mengenai apakah ada rekam jejak kesehatan dari yang bersangkutan. Nah, maka saya dalam hal ini Pak Rudianto dipersuasi oleh banyak wartawan untuk misalnya mengaitkan antara kasus ini dengan kasus mantan Jampitsus. Saya bilang ini terlalu pagi nih. Nanti malah kita mengomongin orang yang sebetulnya belum ada kaitannya ya, hanya karena ingin ada media ingin seperti itu, ya saya kira kita perlu berhati-hati. Begitu. Oke, harus hati-hati. Tapi ya, Prof, tapi Anda menyebutkan tadi sebab tewas atau sebab mati ini salah satu elemen gitu ya. Tapi ini elemen penting ya, Prof. Apakah ketika kita tahu nanti sebab tewasnya ini akan membuka ya tadi penyebabnya, Prof? Ya betul kalau dari segi sebab matinya, tapi kan juga lalu kemudian media atau kita semua akan bicara tentang lalu siapa dong yang menyebabkannya? Apa dong yang menyebabkannya? Lalu kira-kira kalau misalnya itu bicara soal racun apa ya? Siapa yang membawa ya? Nah, sekali lagi kalau memang tetap tersedia datanya sih oke. Dan tadi saya mendukung Pak Rudianto, kita dorong Polri untuk tegak lurus. Tapi kalau kemudian trail itu nggak ada, jejak itu nggak ada, nah jangan pula Polri disalahkan. Mengingat tadi ini sudah ada unsur keterlambatan. Demikian Mas Yuda. Oke, silakan Bang Rudi. Ya saya kira apa yang dikemukakan oleh Prof. Adrianus itu saya setuju sekali bahwa kita percayakan kepada institusi kepolisian. Oleh karena ini informasi dari sosial media ditindaklanjuti kepolisian menjadi spekulasi liar di publik. Karena dia spekulasi liar di publik, maka kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian untuk membongkar penyebab kematiannya, kan begitu. Kita positive thinking saja, yang pasti kita tidak mau kasus ini berlarut-larut, kasus ini kemudian memunculkan
pertanyaan publik tanpa ada jawaban. Oke, baik. Dan kita percayakanlah kepada institusi kepolisian kita. Baik, saya ke Prof. Prof, ini kan ada laporan mulut berbusa, seperti itu sempat menelpon keluarga bahwa agak sakit lambung ya. Lalu beliau adalah Karumga dari ex-Jampitsus. Kalau pertanyaan simple Prof ya, walaupun ini praduga tak bersalah pasti. Apakah kematian Karumga ini terlalu naif kalau kita sebutkan kebetulan Prof? Ya, saya kira itu lebih kepada kita aja yang sudah nunggu prejudice gitu, atau semacam a priori lah gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia punya sakit lambung, dan kalau kemudian dia ada busa, bukankah itu ciri-ciri penyakit lambung begitu tuh, GERD ya, gitu ya, di mana kemudian asam lambung naik ya, dan kemudian lalu seolah-olah seperti busa, mirip dengan orang keracunan. Saya tidak berani mendahului teman-teman forensik ya, tapi kelihatannya ada logisnya tuh. Nah, maka tadi kalau ketika pada waktu yang bersangkutan meninggal dan sebelum itu, siapa yang ngomong soal bahwa ini nggak wajar ya, gitu ya. Nah, jadi saya mau kembali ke belakang sebetulnya kalau boleh ya, tentang mengapa kok kemudian ada berpikir tentang tidak wajar. Nah, dan kalau kemudian pada saat itu lalu segera dilakukan langkah-langkah yang proper, lapor polisi, lapor forensik, saya kira pada saat itulah lalu kemudian polisi bisa bertindak cepat, begitu. Oke, baik Prof ya, walaupun tadi agak terlambat tapi masih ada waktu. Satu terakhir ke Bang Rudi bahwa Komisi 3 terus mengawal, dan juga kalau nanti anti klimaks publik nggak puas gimana Bang? Ya, itulah proses hukum ya. Proses hukum itu kan tidak bisa memuaskan semua pihak. Yang jelas proses hukum itu kita mau on the track. Kita mau proses hukum yang baik dan adil, ya due process of law. Kalau proses hukumnya dilakukan secara benar, apapun hasilnya, pasti publik akan menerima itu. Baik. Oke, Bang Rudi, Prof, terima kasih banyak atas waktunya, perbincangan singkat. Semoga nanti kita dapat titik terangnya ya Prof ya. Equality before the law, ya persamaan di depan hukum. Terima kasih Prof dan juga Bang Rudi, sehat-sehat. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rudianto, Pak Dino, terima kasih. Bupati Pemalang dan 20 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK. News Sore segera kembali. Polisi menyelidiki misteri kematian Sutrimo yang merupakan orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan tewas dengan mulut berbusa di depan klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar dengan mulut berbusa di depan klinik Jalan Ramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan resmi terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kamis minggu lalu, Sutrimo ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri dan mulut berbusa di halaman klinik Morden. Korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru, namun nyawanya tak tertolong. Dikabarkan sebelum meninggal, Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan.